Nah, jadi untuk kali ini dia teknologi mobile ya, ini saya sudah siapkan file PDF ya, file PDF yang saya sudah ubah ke dalam bentuk file HTML. Nah, untuk ubahnya bisa pakai format victory yang ini, teman-teman. Ya, oke, di sini ada dokumen, kemudian pilih PDF to HTML. Nah, tapi kalau tidak pakai ini, kita bisa pakai online ya. Nah, ini kita bisa pakai ini, PDF online converter PDF to HTML. Nah, ini tinggal teman-teman local device ya, kemudian pilih filenya, lalu tinggal download seperti ini ya, masuk di situs ini ya, atau ketik saja di Google PDF to HTML, nanti muncul. Nah, oke, nah ini sudah ada seperti ini ya. Ini bisa pakai PDF to HTML. Nah, kemudian kita pilih salah satu file, contoh. Oke, seperti ini ya, lalu tinggal teman-teman download. Jadi munculnya seperti ini. Nah, ini sudah file, tinggal klik kanan, show in folder. Jadi muncullah file HTML yang sudah terbentuk seperti itu ya. Oke. Nah, kalau file PDF HTML-nya sudah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita coba untuk upload dia ya, upload ke server. Nah, ini bisa teman-teman masuk ke situs ini, link ini seperti yang kemarin saja ya, kita pakai di situ, lalu kita klik ya. Jadi di materi tinggal teman-teman klik saja di materinya. Oke, muncul seperti ini. Nah, ini tidak usah login di sini ya, pakai email. Kita pakai email yang kemarin kita gunakan saja. Jadi kita pilih login dengan Google ya, dengan Google. Kemudian kita pilih email yang akan kita gunakan ya. Nah, kebetulan kemarin kita sudah buat yang ini, SI Mobile ini, kita coba masuk pakai ini ya. Jadi bisa buat email baru atau buat email yang kemarin, kita pakai saja. Oke, kalau muncul seperti ini, kita kelola website ya. Kita klik kelola website. Oke, kemudian untuk toolsnya ini kita pilih tools ya. Jadi kalau sudah masuk ke situ, untuk seperti ini kita pilih tools. Kita pilih tools, kemudian pilih file manager. Kalau database ini untuk memasukkan database. Kalau yang kemarin, ini database yang kemarin ya, semester lalu. Nah, ini masih ada ya, masih ada. Nah, tapi karena kali ini modulnya tidak pakai database, jadi kita langsung masuk ke file manager saja. Oke, klik file manager, kemudian pilih upload file. Pilih upload file. Tunggu loading selesai. Oke, jangan lupa kita masuk ke publik ya, boleh dari sini, boleh dari sini ya. Yang penting kita harus masuk ke publik supaya dia bisa masuk. Nah, kemudian kita bisa buat folder baru ataupun pakai folder ini langsung di sini, tapi saran saya bagusnya adalah kita buat folder baru ya. Nah, kita klik new folder saja. Oke. Kemudian misalkan kita namakan dia modul. Oke. Nah, di modul ini kita double klik ya. Dan kita akan tambahkan file. Nah, ini upload file. Pilih upload file. Pilih select file. Nah, kita lihat sudah masuk di desktop ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja file ini. Jadi bisa kita rarkan atau zipkan dulu ya, kita kompres atau kita langsung masukkan secara langsung seperti ini. Kita klik open, kemudian
kita upload. Oke, upload. Misalkan untuk pertemuan 1 2 3 ya, misalkan. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai proses upload ya. Nah, ini kalau langkah-langkah di materi ini kalau belum ada website di dalamnya atau baru pernah kali masuk ke ini ya, situs ini gitu. triple0webhost ini ya .com baru pertama kali masuk, maka ikuti langkah yang ada di materi. Jadi kalau yang tadi kita pilih email, langsung kita masuk ke kelola website ya. Tapi kalau pertama kali bikin email baru, coba bikin website baru, kita pilih ini let's create ya, kemudian pilih lainnya, kemudian namakan juga websitenya dan seterusnya ya. Upload file situs, lalu masuk ke sini. Karena tadi kita sudah masuk, maka kita langsung masuk ke sini saja. Misalkan namanya modul, oke. Kita upload file. Kita pilih upload, pilih file-filenya yang sudah masuk. Oke, nah ini dia alamat URL-nya, nanti bisa kita lihat di sini. Jadi alamat URL-nya misalkan pertemuan 1, tinggal klik kanan view saja, nanti dia muncul di samping ya. Membuka tab baru misalkan, nah ini dia. Oke, seperti itu. Ini sudah online ini ya. Ini sudah online dan ini alamat URL-nya. Kita bisa lihat alamat URL-nya. Ya, alamat URL itu yang akan kita pakai untuk masuk ke Android. Untuk kelola lagi ya, misalkan kalau teman-teman sudah masuk kemudian tidak muncul seperti ini, atau untuk sampai ke sini ya, nah itu bisa klik link yang ada di materi ini. Nah ini untuk langsung masuk ke filenya. Untuk yang kelola website, nah langsung masuk ke sini. Oke, sebenarnya sampai di sini sudah selesai upload file ke server ya. Artinya file-file yang ini yang kita punya ada di sini tadi sudah online. Jadi orang bisa lihat kalau dia mengetahui alamat URL ini ya. Kalau orang tahu alamat URL ini, oke, maka dia bisa membuka file ini ya secara online. Nah, karena URL-nya itu tidak diketahui ya, supaya gampang saja kita buka Android dan kita bikin fungsi activity intent untuk langsung menuju ke alamat URL file tersebut. Nah, caranya jadi setelah kita masuk ke buat upload filenya sudah oke, sudah mantap, kita pindah ke Android-nya ya. Nah, di Android Studio kita buka Android Studio seperti ini, oke. Kemudian kita pilih create new project ya, dan pilih Flutter dulu ya. Kita masih yang biasa saja dulu. Kita masih tetap pilih empty activity untuk template-nya. Kita next ya. Kita namakan dia misalkan modul online SI. Kita lihat ini package name. Sekali lagi package name harus unik ya, harus berbeda, karena kalau setiap package name-nya itu sama, maka ketika kita install aplikasi yang baru dengan package yang sama, maka dia akan timpa atau dia mengganti aplikasi yang lama. Tapi kalau package name-nya berbeda, berarti dia baca sebagai Android, membacanya sebagai aplikasi yang baru. Jadi intinya ada di package name ini ya. Package name harus berbeda. Ini nama projectnya, nama aplikasi, ini nama package name. Nah, ini kita simpan lokasinya di teknologi mobile 21 ya. Oke, kemudian kita slash lagi modul online ya. Bahasa yang kita gunakan masih Java dulu, oke. Kemudian tipe Androidnya minimum SDK
untuk masing-masing laptop silakan teman-teman pilih. Oke, kemudian finish. Kita tunggu sampai Gradle-nya selesai. Dia masih proses Gradle aplikasinya. Oke, dia masih Gradle ya, kita tunggu. Biasanya awal saja yang lama, setelah itu dia akan cepat saja. Masih Gradle ya, kita tunggu. Masih Gradle. Oke, proses Gradle-nya hampir selesai. Nah, oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan kopikan drawable-nya ya untuk gambar-gambar. Untuk gambar-gambar ini bisa teman-teman pakai gambar sembarang saja. Jadi contoh di sini saya pakai gambar yang sudah saya siapkan ya. Ini contoh saja untuk icon, background, dan splash-nya. Nah, ini bisa teman-teman pastikan ke sini ya, di C, user, kemudian nama laptop, kemudian Android Studio Project, lalu teknologi mobile 21 ya, lalu modul online, kemudian app, start C, main, fresh, kemudian pilih drawable ya. Nah, kita pastikan gambar-gambar itu di sini. Ini saya lihat lagi. Coba kita copy ulang ya, kita masukkan ke fresh drawable, hapus ini, dan ya.
Oke, sambil tunggu drawable-nya. Oke, kita masukkan ke drawable. Oke, ini dia ya. Jadi lokasi drawable-nya aplikasi, app, src, main, res, drawable ya. Ini gambar-gambarnya sudah kita masukkan. Kemudian untuk main activity-nya ini ya, main activity untuk kelasnya kita akan bikin splash screen. Oke, kita akan bikin splash screen, tapi untuk layoutnya duluan saja. Nah, ini kita cuma tambahkan apa namanya progress bar ya. Kita cuma menambahkan progress bar ke dalam activity layoutnya ya, main layout. Nah, kita klik di split saja. Oke, kemudian kita ganti text view-nya. Ini bagian hello world-nya kita hapus dan kita pastikan coding yang untuk layout-nya yaitu progress bar-nya ya. Nah, untuk jika nanti ya, jadi ini dia posisinya seperti ini, kita bisa ganti dengan relative layout. Jadi mulai dari constraint sampai di Android X ini, nah kita ganti dengan relative layout. Kita tinggal klik ketik relatif, nanti muncul. Nah, kita ganti relative layout. Kita bisa taruh ya di bawah, di atas. Nah, ini bisa kita ganti Android Studio-nya, background-nya ya, Android background. Nah, ini kita drawable splash saja ya. Nah, jadi kalau kita mau ganti codingnya di atas, tinggal kita drag ke atas ya. Oke, untuk besar kecilnya kita bisa atur ya. Jadi splash screen kita sudah oke. Kita tinggal pindahkan ke bagian kelasnya ya. Ini masih pakai coding yang sama saja untuk membuat splash screen-nya ya. Jadi kita mulai ngambil dari layout, di bawah layout ini ya, yang klik ini. Oke, kita pastikan ke sini. Bawah layout, pastikan ke ya. Oke, artinya apa? Artinya kelas ini akan tampil selama 3 detik. Oke, 3003 detik. Setelah itu dia tutup ya. Dia fungsi intent ya. Intentnya jalan, dia menutup kelas main activity dan dia menjalankan kelas menu utama. Oke. Untuk intent ini kita tinggal alt enter ya. Import class. Nah, nanti dia menambahkan widget di atas seperti ini. Oke, untuk menghilangkan ini artinya tadi kita menutup main activity dan membuka menu utama. Berarti kita akan bikin activity baru dengan nama menu utama. Jadi klik kanan di package, oke, new, kemudian pilih activity, pilih new empty activity saja ya. Klik kanan, new, di package ya, activity, pilih empty activity. Kita namakan activity-nya sama dengan ini, yaitu menu utama. Jadi menu underscore utama. Oke, hurufnya harus sama, layoutnya dibiarkan default saja, masih tetap Java. Kita klik finish. Oke, ini berarti kelasnya sudah beres ya. Artinya setelah 3 detik ini jalan, kemudian dia mengganti dengan tampilan ini utama. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Jadi tadi kita sudah membuat baik, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah membuat activity baru ya. Jadi klik kanan, new, kemudian pilih activity dan pilih empty activity.
Kemudian kita namakan dia adalah menu utama. Oke, ini dia. Dan ini layoutnya. Nah, di menu utama ini, ya, di materi sudah ada. Kita akan buat tampilannya saja ya. Jadi kita mulai copy dari yang warna biru. Saya sudah codingnya beda-beda itu ya, warna biru. Oke, misalkan kita kopikan semua saja. Oke, ini di bawah kelas ini ya. Oke, jadi kita taruhnya di sini. Kita klik split ya. Jadi di layoutnya kita pilih split. Kemudian di bawah ini, bawah tools ini ya, bagian tools kita pastikan. Oke, kemudian kita ganti ya, ganti dulu dengan scroll view ya, tambah layoutnya itu kita ganti dengan scroll view. Jadi yang ini kita ganti dengan scroll view ya. Oke, seperti itu. Scroll view. Nah, tidak usah juga, tidak ada masalah. Oke. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk ketika misalkan kalau materinya panjang ya, kita bisa scroll. Tapi kalau kita hilangkan ini juga tidak ada masalah ya. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Tapi untuk desainnya bisa kita lihat di sini. Kita bisa besarkan. Jadi kalau dia punya tulisannya agak seperti ini ya, tidak kelihatan, nah, kita bisa ganti untuk bagian height-nya ya. Nah, height-nya kita bisa ganti dengan wrap content. Oke, jadi dia agak besar ya. Nah, ini kita tinggal kopikan. Kemudian 330 dia punya tinggi ya. Tinggi konteksnya itu kita ganti dengan wrap content supaya dia akan sesuai dengan konten yang kita buat. Oke, kita ganti. Jadi yang bagian Android layout height-nya ya, kita ganti semua dengan wrap content. Nah, kalau 30 dp berarti itu tulisannya tinggi kotaknya ya, tinggi. Kita buat itu terlalu kecil untuk memuat tulisan teksnya. Oke, beres. Kita coba lihat lagi di desain. Nah, ini kalau agak rapat kita bisa rapatkan ya. Oke, kita bisa lagi. Ya. Oke. Oke, kita bisa sedikit. Jadi untuk kerapiannya bisa teman-teman atur ya. Ini misalkan saja seperti ini, nanti setelah itu baru kita rapikan ya. Oke, kalau sudah kita save, nah kita sekarang akan membuat fungsi klik atau intent ya. Activity dan intent itu untuk proses kliknya. Yang pasti yang pertama yang paling penting adalah kita ingat bagian layout ini ID-nya apa ya. ID setiap tombol. Jadi misalkan ID pertemuan 1 ini, tombol pertemuan 1
itu button ya, ID-nya adalah button. Pertemuan 2 button 2 ya, dan seterusnya. Jadi harus disesuaikan dengan nama ID yang ada di layout untuk di sini. Nah, untuk yang ini kita tinggal kopikan ini saja ya. Jadi ini fungsi activity dan intent. Oke. Sedangkan tombol yang di bawah semuanya sama saja. Nah, kita tinggal di bawah layout. Oke. Kita masukkan fungsi intentnya. Jadi untuk seperti ini kita tinggal tambahkan Alt Enter ya. Tekan ini, tekan tombol Alt lalu tekan Enter. Oke. Lalu import class, view juga, intent juga ya. Ini jadi untuk pertemuan 1 ID-nya button, oke, sesuai yang tadi ya, sesuai. Ini dia ID button, pertemuan 1 ID button. Nah, jika diklik maka dia akan membuka kelas pertemuan 1. Berarti kita akan buat activity baru, namanya adalah pertemuan 1. Jadi klik kanan di package, kemudian new, pilih activity, pilih empty activity saja, kemudian kita namakan dia adalah pertemuan 1, pertemuan underscore 1 ya. Untuk layoutnya kita default saja, kita finish. Oke. Nah, ini sudah beres. Jadi jika diklik pertemuan 1 maka dia akan membuka kelas ini ya. Nah, untuk layoutnya sendiri nanti kita lihat. Nah, kita masih pakai web view ya, jadi kita tinggal kopikan web view-nya. Oke, seperti ini. Dan kita di bagian layoutnya kita ke bagian split, di antara ini kita pastekan. Oke, seperti ini. Ini biarkan saja nanti dia sinkron ke kelas Java-nya ya. Nah, kita pindah ke sini dan kita kopikan untuk web view-nya. Ini dia ya, web browser ini kita copy. Oke. Oke, kita sini, kita importkan untuk web view. Nah, untuk alamat ini kita akan ganti ya, alamat URL-nya kita akan ganti sesuai yang ini ya, yang ada di sini. Jadi tinggal klik kanan, kemudian kita pilih view. Oke. Nah, dan kita kopikan untuk URL-nya ini. Kita copy. Oke, jadi balik ke 000 web host. Oke. Klik kanan view, kita kopikan URL-nya, lalu kita ganti di sini. Kita save. Kita coba lagi ya, untuk pertemuan 2-nya kita copy saja ini button pertemuan 1 ini ya, kita pastekan, kita ganti ini dengan pertemuan 2. Nah, jika pertemuan 2 ini dia ngambil dari ID button 2 ya, jika dia diklik maka dia akan membuka kelas pertemuan 2. Nah, kita buat lagi activity baru, klik kanan new activity, empty activity, kita namakan dia pertemuan underscore 2 seperti itu. Nah, kita tutup saja biar tidak banyak. Nah, untuk layout pertemuan 2 ini kita bisa ngambil juga dari pertemuan 1 ya, tinggal di copy saja. Nah, dan kita pindahkan ke sini. Ini kemudian kelasnya juga sama. Oke, kita copy ini saja, pindahkan ke kelasnya. Nah, URL-nya yang kita ubah ya, yang lainnya biarkan saja. URL-nya kita buka lagi dari 000 web host. Nah, ini dia. Kita klik kanan view, nah kita copy ya. Oke, dan kita letakkan di sini. Save.
Oke, mudah-mudahan tidak error ya. Kita letakkan ini dulu ya. Oke, siap. Ya, jadi kita sudah letakkan titiknya. Jadi kalau tadi wifi-nya masih error, kita klik supaya dia posisinya tepat di layar HP ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi Android permission ya. Jangan lupa tambahkan Android permission. Jadi ada di Android manifest. Jadi di bagian Android manifest ini ya, double klik, kemudian kita tambahkan di atas saja ya. Buka ya, users permission, kita tinggal internet. Oke, kita tutup. Nah, seperti itu. Jadi kita tambahkan ini karena membutuhkan koneksi internet. Nah, untuk ikonnya bisa kita ganti di sini di Android manifest juga. Oke. Kemudian di bagian Android icon, nah kita ganti dengan drawable tadi ya. Add drawable, kita pilih icon ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita coba lakukan build APK. Jadi klik build APK, lalu pilih build APK ya. Tunggu proses build-nya selesai. Proses build. Ada error, kita coba lihat. Background, kita lihat. Kita tutup ya. Kita di atau mungkin gambarnya terlalu besar, kita coba lihat. Mungkin gambarnya besar ya. Di sini ya, kita lakukan rotasi ya. Pastikan ini ya. Ini kita coba ulang ya. Lakukan login utama
Oh ini, sorry, kita belum mengganti di sini ya. Harus tambahkan sorry titik ganda backgroundnya ABG. Nah, ya. Oke, coba kita lakukan lagi build APK. Nah, kita kopikan saja insert background dari yang lain. File ini datang ya. Nah, ini tadi saya itu ya. Kita lakukan build APK. Ini sudah ada. Oke, jadi ya, ini filenya mungkin terhapus. Oke, kita klik locate. Kalau filenya sudah, kita klik locate untuk membuka file APK-nya. Nah, ini dia. Kita coba install aplikasinya di emulator Nox Player. Oke, seperti ini Nox Player. Kita akan coba lakukan instalasi di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau emulatornya berat, bisa teman-teman langsung kopikan file APK-nya ya, file APK-nya ke smartphone dan install. Ya, kan ada ruang kosong di depan ya, biar install di depan. Proses. Oke, beres proses installnya. Kita tunggu aplikasinya jalan. SI ya. Dia ini. Jadi sekali lagi tadi masalahnya adalah di backgroundnya hilang ya, filenya ini isi launcher backgroundnya. Oke, kita coba lihat. Jadi setelah install aplikasinya seperti ini di Nox Player, kita buka aplikasinya ini ya, muncul seperti ini. Nah, kita buka pertemuan satu, coba lihat.
Oke, muncul ya seperti ini. Oke, kemudian kalau kita buka pertemuan 2, jadi kalau dia agak besar bisa teman-teman crop dia ya, dikecilkan, atau bisa teman-teman lakukan lihatnya secara landscape ya. Kita coba lihat secara landscape ya. Fungsinya. Ini dia ya. Misalkan kita lihat seperti ini, kita bisa atur sebenarnya untuk posisinya ini ya. Untuk landscape atau portrait itu bisa kita atur di bagian coding. Jadi misalkan seperti ini contoh saja dulu, kita lihat coba tulisannya seperti apa gitu ya. Kita coba lihat tulisannya seperti apa. Nah ini kan ya agak bagus ya, agak lebar. Tapi kalau yang tadi agak kecil, ini tergantung file apanya. Ini dia sudah balik. Ini temuan 1. Jadi bisa kita atur untuk posisi landscape portraitnya. Nah itu sebenarnya bisa teman-teman atur di sini ya. Bisa atur di sini. Jadi misalkan untuk posisi landscape portraitnya itu bisa di sini. Oke. Ini portrait atau landscape, misalkan kalau landscape, nah dia munculnya seperti ini ya. Kalau kita lihat desainnya, nah, nanti kan dia agak scroll ke bawah ya, ini bisa kita atur. Nah kalau setting defaultnya juga bisa teman-teman, jadi layoutnya ini kita bisa setting layoutnya di sini. Ini tiga layout. Graffiti. Horizontal. Oke, seperti itu ya. Jadi dia langsung default seperti ini tanpa kita balik posisinya. Dia tetap akan ini dia muncul seperti kita. Kita balik dulu layarnya ya. Kita tutup aplikasinya. Dan bisa dibuka ulang ya. Nah, ini untuk melakukan ini kita balik lakukan instalasi lagi ya. Kita build ulang, baru kita lakukan instalasi lagi. Ini sebenarnya sudah beres untuk online ini ya. Artinya ketika kita buat aplikasinya bentuknya adalah online, maka ukuran aplikasi agak semakin kecil ya, dia lebih kecil. Yang besar ini karena gambar ya. Nah, tapi kalau untuk aplikasi yang kita kemarin itu bikin modul lalu gambarnya semua taruhnya di dalam aplikasi, maka aplikasinya agak besar ukuran aplikasinya. Seperti itu. Bedanya cuma di situ. Kemudian kalau kita mau menambahkan button-button ya seperti ini tadi contoh, ketika misalkan kita menambahkan untuk online ya, untuk online enaknya adalah ini splash screen-nya. Oke, kalau online misalkan ini 12 masih kosong gitu ya. Nah, ini tidak masalah gitu. Jadi updatingnya bahasanya sebenarnya bisa kita masukkan langsung. Jadi yang paling bagus lagi adalah kita bikin hitungnya fragment.